jika permasalahan ekonomi itu menurut saya tidak terlalu penting banget ya. Pendidikan itu bukan sebatas kalian gaya-gayaan, keren-kerenan, enggak. Saya copot masker dulu ya, karena di sini nggak ada orang kok, nggak ada siapa-siapa. So, mohon izin. Dan ya udah, saya mau buka dulu lah. Maskernya cukup bagus, namun selalu buat sesak napas. Kita ngopi dulu, biar ya kita diskusi atau ngobrol atau sharing tentang hal-hal yang mungkin saja bermanfaat suatu hari bagi kalian semua. Tapi ngopi dulu. Emang. So, kesempatan yang berbahagia ini, memang saya akan bercerita lagi ya, mumpung waktu saya masih ada sisa ya, beberapa jam sebelum saya melakukan beberapa aktivitas di luar sana. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya masih tetap pengen mengulik sedikit atau menyemangati sedikit atau memberikan kalian sedikit bayangan-bayangan yang mungkin saja itu one day akan bermanfaat bagi kalian semua dimanapun berada. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat kalian ya yang selalu setia, bukan sama pacar, maksudnya setia menyaksikan video ini, setia menunggu konten-konten yang mungkin saja inspiratif buat kalian, mungkin saja bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyempatkan waktu indah kalian, rela menonton video ini. Rela. Banyak tuh yang gak direlain. Oke, so kali ini saya akan sedikit mengulik mengulik tentang apakah kemiskinan itu atau keterbatasan ekonomi itu bisa menjadi tameng utama untuk kalian, untuk kamu ya menyaksikan video ini untuk tidak melanjutkan pendidikan. Sejauh ini saya melihat ya, mungkin awal-awal pas saya belum menginjak suatu lembaga akademi, saya merasa faktor yang menjadi masalah itu adalah ekonomi. Ternyata seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya proses, seiring berjalannya ambisi, seiring berjalannya rasa ingin tahu, ekonomi bisa menjadi faktor sekian yang menjadi masalah untuk kalian tidak melanjutkan pendidikan. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat seseorang menurut saya mampu menembus tameng ekonomi? Maksudnya dengan alasan kan banyak tuh di luar sana karena merasa dia keadaan ekonomi orang tuanya sulit, keadaan ekonominya dia tidak stabil, akhirnya dia merasa aduh kayaknya saya nggak usah kuliah. Padahal sejatinya dia punya ketertarikan untuk meneruskan, untuk ingin tahu lebih luas atau ingin membentuk karakternya lebih dalam, lebih kuat, lebih hebat. Yaitu salah satu langkah itu kalian harus menempuh pendidikan ya. Karena di pendidikan itu kita bukan sebatas kuliah, pendidikan itu bukan sebatas kalian gaya-gayaan, keren-kerenan, enggak. Jadi di pendidikan kalian bisa banyak hal yang kalian bisa lihat, banyak hal yang kalian bisa serap. Baik di lembaga akademis kalian bisa expert di bidang kalian masing-masing, ya kan? Di bidang sosial kalian bisa berinteraksi dengan berbagai kultur dari luar. Di bidang emosional kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja baperan, ya kan? Entah itu cewek cowok, itu baperan mungkin. Di bidang logika, kecerdasan intelektual, mungkin kalian akan ketemu dengan orang yang awalnya kalian underestimate dengan mereka. Mereka secara penampilan biasa saja, misalnya, penampilannya nih kayaknya nggak terlalu tertarik. Tapi ketika kalian lebih tahu, lebih mengenal dia secara personal, wow, kalian menemukan hal-hal yang perlu kalian pelajari dengan orang itu. Nah,
Kita kembali ke topik pembicaraan. Jika permasalahan ekonomi itu menurut saya tidak terlalu penting banget ya untuk menjadikan alasan kalian tidak melanjutkan pendidikan. Karena semua orang punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, semua orang punya peluang untuk mengembangkan dirinya, semua orang punya peluang untuk merubah taraf kehidupannya. Semua orang berkesempatan, tinggal yang terseleksi adalah siapa yang paling mau, siapa yang paling berani, siapa yang paling take action untuk keputusannya. Karena siapa lagi yang akan merubah taraf sosial kalian, siapa lagi yang akan membangun personal kalian selain kalian sendiri. Artinya ekonomi bukan salah satu alasan untuk kalian tidak melanjutkan pendidikan. Di luar sana dengan kecepatan teknologi, dengan banyaknya informasi, kalian bisa cari beasiswa ya kan untuk masuk ke salah satu lembaga akademis. Kalian bisa mengajukan beasiswa di kampus. Semua kampus saya yakin mereka menyediakan fasilitas itu. Fasilitas untuk mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi ya. So, kalian gak punya alasan untuk kayaknya saya nggak bisa kuliah karena faktor ekonomi. Iya, saya tahu semua butuh biaya. Semua butuh mungkin maksudnya biaya, misalnya uang, ya benar gitu loh. Kalau kalian punya niat yang kalau kalian punya niat yang baik, kalau kalian punya semangat yang kuat, saya yakin pasti semuanya akan bisa dilalui. Ya banyak sih, maksudnya sebagai contoh nih ya, mungkin banyak tuh. Kalau kita lihat ya, mungkin di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh lah. Ada personal yang base keluarganya ekonominya bagus. Itu juga bukan menjadi tolak ukur. Ya mungkin ya, maksudnya keturunannya juga akan di lembaga akademis juga akan lebih hebat dan lebih sanggup menyelesaikan tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau kita melihat dari beberapa contoh itu, artinya ekonomi juga nggak menjadi pengaruh begitu signifikan untuk seseorang mampu menuntaskan akademisnya, karena itu kembali ke personal orang yang maunya kemana sih, maunya apa sih, rasa ingin ketertarikannya ke apa sih, kembali ke niat. Nah, kalian punya niat apa, kalian punya semangat apa untuk hal ini. Menurut saya itu hal yang paling penting banget sih untuk kalian terus tumbuh, kalian terus berkembang, kalian terus grow di banyak hal gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang base ekonomi, misalnya orang tuanya kaya misalnya ya, atau secara ekonomi finansialnya baik dan keturunannya itu baik, itu biasa saja sih. Dan akhirnya misalnya anaknya sukses, itu biasa saja. Yang paling memalukan anaknya orang tuanya secara ekonomi bagus, tapi anaknya juga yang nggak mampu menyelesaikan pendidikan, itu kan jadinya ya menjadi momok sosial. Tapi yang luar biasa adalah ketika kalian secara base ekonomi biasa saja, ya kan? Tapi di sisi lain kalian punya semangat, punya tekad yang kuat, ekonomi bukan alasan. Nah, kalau bicara tentang gimana sih hidup, misalnya kalian udah dapat misalnya beasiswa ya, beasiswa kalian kurang mampu untuk pembayaran biaya kuliah. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya tinggalnya di mana ya? Terus biaya hidup saya sehari-hari di mana ya? Sebenarnya banyak pilihan gitu loh. Untuk mencari uang jajan, kalian bisa part time di berbagai tempat. Misalnya ya, di kota-kota besar ada coffee shop, ada warkop, ya kan? Ada franchise yang membutuhkan jasa-jasa penjualan yang jaga stand. Nah, itu juga bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen cari uang tambahan gitu loh. Masalah tempat tinggal itu nggak jadi masalah. Kalau kalian punya relasi, maksudnya kalian punya saudara di suatu kota, punya abang, punya teman, untuk sementara waktu juga kalian bisa hubungi sambilan kalian cari tempat, ya kan, sambilan kalian cari biaya hidup untuk menyewa suatu tempat, ya kalian juga bisa kontak mereka dan mereka juga nggak akan
menolak kalian karena base yang kalian bawa ya rasa ingin kalian kuliah gitu loh. Ya kalau kalian cuman pengen gaya-gayaan tapi gimmick kalian adalah kuliah, mending nggak usah nipu-nipu daripada maksudnya ya. Karena banyak ya kejadian kayak gitu dan saya pengen ungkap di sini. Belajar jujur untuk orang tua itu yang paling penting sih. Ya, maksudnya kalian harus terbuka dengan orang tua. Kalian harus kasih lihat nih, ini nilai saya segini nih. Ini yang saya bayarin. Nah, hal-hal kayak gitu tuh penting ya buat kalian ya. Jangan kalian merasa mentang-mentang milenial, kalian pandai manipulatif, terus kalian merasa oke, orang tua saya kasih informasi gini aja lah, biar gini. Jatuh-jatuhnya kalian menipu diri sendiri gitu loh. Itu aja gitu loh. Dan saya merasa kejujuran yang paling mendasar itu yang paling penting ya. Artinya ketika niat kalian bagus, ketika kalian punya kejujuran untuk melanjutkan pendidikan, itu niscaya pasti akan ada pintu yang akan terbuka lebar bagi kalian yang pengen atau berambisi keras menyelesaikan hal itu. Jadi saya simpulkan bahwa semua orang berkesempatan melanjutkan pendidikan, mau kalian kendala ekonomi, kendala apa, karena sejauh ini saya menilai pendidikan masih sangat penting untuk sebuah peradaban. Pendidikan masih sangat penting untuk sebuah pengembangan, kemajuan, karena ya kita bisa lihat orang-orang yang mampu menyerap pengetahuan, mampu menerap pengetahuan, mereka adalah orang-orang yang bukan saja membuka diri dalam ilmu pengetahuan, tapi mereka adalah orang-orang yang memaknai, mengeksekusi suatu keputusan yang bijak yang mereka dapat dari pendidikan. Dan semangat buat kalian yang pengen kuliah, yang mungkin merasa keadaan ekonomi kalian biasa saja. Semua peluang itu terbuka, semua kesempatan itu terbuka. Kalian harus terus maju ya. Kalian harus tetap bertarung, kalian harus tetap semangat ya. Karena nggak ada lagi yang bisa kalian harapkan di orang yang berada di luar kalian. Apalagi yang saya yakin yang kuliah kan udah di atas usia 17 ya, dan kalian di fase dewasa ya. Kalian harus berani memutuskan, kalian harus berani mengambil tindakan untuk kehidupan kalian lebih bagus, untuk pengetahuan yang lebih lengkap, lebih luas. Aduh, saya berkeringat ya kak, aduh panas ya, ruangannya nggak ada AC. Dan terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Sedikit obrolan-obrolan yang mungkin saja mampu menyegarkan pikiran kalian, mampu membuka membuka semangat kalian untuk terus maju melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu sejauh ini saya menilai penting banget ya, karena melalui pendidikan kalian bisa ambil semuanya, maksudnya kalian bisa memperoleh banyak hal ya kan. Melalui pendidikan kalian bisa melihat segalanya dari banyak aspek. Mungkin itu saja dari saya Anil Erwananda di sini. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa support terus channel ini, subscribe dan like channelnya, like videonya, ya, share video-video dari kami enggak dari saya, memang saya sendiri, dari saya. Semoga yang menyaksikan video ini mampu mengambil hal-hal yang baru, mampu mengambil sedikit saja, 1% saja dari obrolan yang begitu panjang untuk kalian terus maju ya kan. Kemanapun kalian berpergian, selalu patuhi protokol kesehatan ya, gunakan masker, gunakan hand sanitizer ya. Saya nggak support perusahaan, karena memang itu protokol kesehatan ya. Jaga interaksi sosial dengan rekan-rekan kalian, karena kesehatan itu nomor 1 ya, bukan doi yang nomor 1, kesehatan sih. Karena menurut saya
Kalau kita nggak sehat, doi udah nggak ada, aduh terus gimana hidup kita? Aduh enak ya yang punya doi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kamu. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.